Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taya Saputra, mahasiswa PJJ dari Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk kebutuhan tugas TS mata kuliah metode penelitian. Judul dari proposal ini yaitu pengaruh work-life balance, pengembangan karir, dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan generasi Z di perusahaan gadai swasta area Majalengka. Hal yang melatar belakanginya adalah karena saat ini dunia kerja itu mulai didominasi oleh generasi Z yang mana mereka ini kelahiran tahun 1997 sampai 2010-an. Menurut Scott, tahun 2019, karakter dari generasi Z ini cenderung lebih memprioritaskan fleksibilitas, peluang untuk berkembang dalam karir, serta lingkungan kerja yang mendukung. Hal ini menjadikan pendekatan dalam mengelola sumber daya manusia, khususnya meningkatkan motivasi kerja, semakin kompleks. Motivasi kerja ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Orang yang memiliki semangat kerja yang tinggi biasanya lebih bersemangat, lebih tekun, dan lebih berkomitmen terhadap pekerjaannya. Menurut Pranoto dalam Liana Sari et al. Tahun 2022 mengungkapkan bahwa motivasi kerja ini mempengaruhi kinerja dengan cara yang baik dan bermakna. Rumusan masalah dari proposal ini yang pertama, apakah work-life balance berpengaruh terhadap motivasi kerja Gen Z di perusahaan gadai swasta area Majalengka? Yang kedua, apakah jenjang karir berpengaruh terhadap motivasi kerja Gen Z di perusahaan gadai swasta area Majalengka? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja generasi Z di perusahaan gadai swasta area Majalengka? Selanjutnya, tujuan dari proposal ini diperoleh 3 tujuan dari rumusan masalah yang tadi disebutkan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap motivasi kerja Gen Z di perusahaan gadai swasta. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh jenjang karir terhadap motivasi kerja Gen Z di perusahaan gadai swasta area Majalengka. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja di perusahaan gadai swasta area Majalengka. Manfaat penelitian yang sebagaimana sudah disebutkan oleh Prof. Sugiono tahun 2016, manfaat penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama bersifat praktis dan bersifat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan perspektif dalam manajemen SDM, khususnya terkait elemen-elemen yang mempengaruhi motivasi kerja Gen Z. Secara praktisnya, yang pertama bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perusahaan sebagai pengambil kebijakan untuk meningkatkan motivasi kerja Gen Z melalui penerapan strategi yang efektif, seperti menciptakan keseimbangan kerja yang ideal, memberikan peluang karir yang jelas, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian, secara praktis yang kedua itu bagi karyawan. Penelitian ini bisa mendorong karyawan untuk lebih aktif dalam mengembangkan diri, serta menjadi salah satu acuan karyawan dalam menyampaikan aspirasi kepada perusahaan mengenai faktor-faktor yang bisa meningkatkan motivasi kerja Gen Z. Yang ketiga, ini bagi peneliti sendiri, bagi saya sendiri, penelitian ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran ke dalam masalah nyata
dalam lingkungan profesional. Baik, selanjutnya untuk bab 2, kita beranjak ke bab 2, ada kajian pustaka. Pertama, untuk kajian teorinya, yang pertama ini karena penelitian ini merupakan ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia, di mana menurut Mantis tahun 2008, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah rancangan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan menggunakan bakat manusia dengan cara yang baik dan tepat agar bisa mencapai tujuan organisasi. Selain itu, dalam payung teorinya yang selanjutnya itu menurut teori Hasberg dalam Taramingkang tahun 2025, di mana Hasberg menyebutkan bahwa sumber daya manusia ini, motivasi kerja ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yaitu yang pertama, untuk faktor intrinsik meliputi prestasi, pengakuan kerja, pekerjaan itu sendiri, kemudian tanggung jawab, kemajuan karir, dan pertumbuhan pribadi. Untuk faktor ekstrinsiknya yang pertama itu dari salary atau gaji, yang kedua kebijakan perusahaannya, yang ketiga dari kondisi kerjanya atau lingkungan kerjanya, hubungan antara pribadi, sama ini juga masuk ke eh, lingkungan kerja, supervisi, dan keamanan kerja. Selanjutnya, payung teori selanjutnya itu menurut teori kebutuhan Maslow. Dalam Utamaningsih et al. Tahun 2019 mengungkapkan bahwa ada 4 jenjang untuk memenuhi kebutuhan, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis seperti makan, tidur, bernapas, dan sebagainya ya. Yang kedua ada kebutuhan keselamatan, keamanan. Seperti keamanan fisik, keamanan kerja, keamanan dan pengangguran ya. Kemudian moralitas dan kesehatan. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan cinta kasih seperti hubungan pertemanan, hubungan baik keluarga. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan seperti apresiasi, rasa percaya diri, dan saling menghormati orang lain. Ini merupakan payung teori yang akan membahas dari variabel-variabel X, yaitu yang pertama ada work-life balance, yang kedua ada pengembangan karir, di sini ada kemajuan karir, kemudian ada work-life balance itu tadi kebutuhan akan tidur, istirahat, jadi kerja dan istirahat yang seimbang. Kemudian ada lingkungan kerja seperti kondisi kerja, kebijakan perusahaan itu juga masuk ke lingkungan kerja. Selanjutnya untuk kajian pustaka yang selanjutnya itu mengenai motivasi kerja. Motivasi kerja adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan SDM. Ini berfungsi sebagai dorongan bagi setiap orang untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Menurut Jakiroh et al. 2021 menyebutkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang datang dari dalam diri sendiri atau dari luar yang membantu mengarahkan, menjaga, dan mengarahkan perilaku seseorang agar bisa mencapai tujuan tertentu di tempat kerja. Atau dengan kata lain kita bisa simpulkan bahwa motivasi kerja menjadi bagian penting dari psikologi yang sangat mempengaruhi minat dan semangat seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu work-life balance. Selanjutnya work-life balance sama, ini juga hal penting dalam MSDM, yaitu keseimbangan ini perlu dilaksanakan agar
karyawan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa menghadapi masalah antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Artinya ya, seimbang pekerjaan dan kehidupan pribadinya, sehingga eh, burnout karyawan atau stresnya itu bisa berkurang. Atau dengan kata lain, work-life balance adalah keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Menurut Pratama et al. 2025, work-life balance adalah sejauh mana kinerja dan kepuasan seseorang dalam perannya, pekerjaan dan keluarga selalu sesuai dengan prioritas peran yang dimiliki seseorang pada waktu tertentu. Selanjutnya ada pengembangan karir. Tujuan dari pengembangan karir ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman kerja karyawan, sehingga mereka bisa meraih posisi yang lebih tinggi dalam karir mereka. Menurut Kurniawan dan Wibowo 2021, menyebutkan pengembangan karir adalah proses untuk meningkatkan kemampuan bekerja sendiri yang mendorong kita untuk meningkatkan kinerja agar bisa mencapai karir yang diinginkan. Baik, selanjutnya itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik dari segi fisik maupun non-fisik, akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung, sehingga karyawan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Menurut Manao tahun 2022 menyebutkan bahwa lingkungan kerja adalah tempat di mana karyawan melakukan pekerjaan mereka, dan juga melibatkan hubungan antar karyawan dan atasan serta hubungan antara rekan kerja. Selanjutnya keterkaitan antara variabel, di mana untuk X1-nya itu adalah work-life balance, X2-nya pengembangan karir, X3-nya lingkungan kerja. Ini akan berhubungan atau tiga variabel ini merupakan variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen motivasi kerja Y. Baik, selanjutnya itu adalah penelitian terdahulu. Di sini saya hanya mencantumkan tiga, masing-masing satu dari variabel X. Yang pertama itu ada variabel X-nya lingkungan kerja. Ini penelitinya adalah Regina Revi dan Yusi Wisyanto tahun 2003 dengan judul penelitiannya itu pengaruh kompensasi, pelatihan, dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja. Metode yang digunakan itu menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian klausal. Analisa datanya menggunakan SAMPLS. Hasil penelitiannya lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Kesamaan variabelnya, variabel Y-nya motivasi kerja dan variabel X-nya lingkungan kerja. Yang kedua, menurut Risti Utami tahun 2025 dengan judul penelitian atasan dan pengembangan karir terhadap motivasi kerja karyawan dalam perspektif bisnis Islam, studi pada karyawan Gen Z di PT Comas Adi Satwa Lampung. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisa datanya SMART PLSM atau SMPLS. Hasil penelitiannya didapati bahwa pengembangan karir berpengaruh signifikan dan positif terhadap motivasi kerja. Ini variabel X-nya sama ini pengembangan karir, X-nya, Y-nya motivasi kerja. Selanjutnya penelitian ketiga ini penelitinya Rinaldi Pratama, Putri Apria, dan Nurrahma Sariputri tahun 2025. Judul penelitiannya pengaruh work-life balance dan pengembangan karir terhadap motivasi kerja profesi barista di Kecamatan Talanaipura, Kota Jambi. Metode analisis yang dipakai itu penelitian kuantitatif deskriptif. Analisa datanya menggunakan regresi linier berganda. Hasilnya,
Work-life balance berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, tetapi pengembangan karirnya tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Ini ada dua variabel X yang sama, yaitu yang pertama work-life balance, yang kedua pengembangan karir. Variabelnya motivasi kerja. Nah, ini adalah kerangka penelitian di mana penelitian ini dilakukan. Yang pertama mengidentifikasi masalah yang terjadi, yang kemudian yang kedua melakukan studi literatur atau mencari referensi dari penelitian terdahulu, yang ketiga menentukan tujuan penelitian ini apa sehingga penelitian ini dilakukan, yang keempat melakukan survei perusahaan, yang selanjutnya konfirmasi dokumen dan wawancara kepada sumber data ya. Jika datanya sudah didapatkan, apakah datanya cukup sebagai sampelnya, kalau kurang itu melakukan wawancara kembali. Selanjutnya melakukan pengolahan data. Dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif, kemudian analisa data, dan yang terakhir akan diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian. Hipotesis dari penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Yang pertama, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang kedua, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.